Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, yakni Bapak Rian Ardiansyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Dinda Putri Lestari dengan NPM 202154072. Yang kedua ada Sela Siti Delianti dengan NPM 202154085. Yang ketiga, saya sendiri, Nisa Nur Ajijah dengan NPM 202154088. Yang keempat ada Neng Asti Sri Puji Ayanti dengan NPM 202154090. Terakhir ada Lutfi Faujiah dengan NPM 202154087. Kami akan mempresentasikan laporan hasil analisis mengenai buku paket SMA kelas 10 materi virus. Nah, adapun tuntutan kurikulum yang kami bahas yakni 3.4 menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. 4.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Selanjutnya ada model pembelajaran yang kami gunakan, yang kami analisis, yakni mengenai model pembelajaran discovery learning. Mengapa? Karena temuan pada materi ini bersifat predetermined, yakni jawabannya sudah ada dan bukan suatu temuan yang baru. Konsep discovery learning tersebut juga bisa dinyatakan benar atau salah dengan mutlak. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri, struktur, reproduksi, serta peran virus di dalam kehidupan melalui kampanye, serta mencari berbagai sumber referensi yang relevan, baik dari buku maupun internet, karena materi virus ini sudah ada pengetahuannya. Selanjutnya mengenai peta konsep yang akan dipaparkan oleh Saudari Sela. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai peta konsep virus, di mana virus memiliki yang pertama ada kapsid, tersusun atas kapsomer, lalu melindungi asam nukleat, dapat berupa DNA berbentuk heliks ganda, selanjutnya RNA berbentuk heliks tunggal. Nah, selanjutnya ada jenis virus, dibedakan menjadi virus telanjang, tersusun oleh nukleokapsid. Selanjutnya ada virus kompleks, contohnya bakteriofag. Selanjutnya ada siklus hidup, di mana terbagi atas siklus litik, lalu siklus litik terbagi atas adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Selanjutnya siklus lisogenik, terbagi atas penyisipan gen dan pembelahan sel inang. Selanjutnya ada bentuk tubuh, terbagi menjadi virus bentuk bola, memiliki envelovirus, dan mengandung protein virus, protein membran sel inang, fosfolipid, glikoprotein virus. Selanjutnya berasal dari membran sel inang. Nah, selanjutnya ada virus bentuk helix, contohnya tobacco mosaic virus. Selanjutnya virus bentuk polihedral, contohnya adenovirus. Yang terakhir ada virus bentuk T4, memiliki kepala, seludang ekor, serat ekor, dan leher. Nah, selanjutnya virus menginfeksi tumbuhan, contohnya pada Turnipia low mosaic virus, pada hewan, contohnya Folioma, pada mikroorganisme, contohnya nisivirus, dan pada manusia, contohnya coronavirus. Selanjutnya ada tabel crosslink, di mana virus bentuk helix memiliki kapsomer. Yang kedua ada virus bentuk polihedral memiliki kapsomer. Selanjutnya virus bentuk helix memiliki RNA, virus bentuk polihedral memiliki DNA, virus bentuk T4 memiliki DNA, virus polihedral memiliki glikoprotein, virus bentuk bola memiliki envelovirus, virus bentuk bola memiliki RNA, virus bentuk bola memiliki glikoprotein, DNA berbentuk heliks tunggal, RNA berbentuk heliks ganda, adsorpsi merupakan siklus lisogenik, penetrasi merupakan siklus lisogenik,
virus bentuk T4 termasuk virus koplik bersumber dari Campbell Biology edisi 8 jilid 1 oleh Riz. Selanjutnya ada mikrobiologi perkembangan kajian dan pengamatan dalam perspektif Islam oleh Subandi, dan terakhir ada mikrobiologi oleh Pipendi. Next, selanjutnya ada analisis miskonsepsi buku siswa. Buku biologi untuk SMA kelas 10 oleh Irna Ningtyas. Selanjutnya ada miskonsepsi konsep pada halaman 87. Miskonsepsi konsep pada pendahuluan, di mana pada wacana disebutkan bahwa 200.000 penduduk Indonesia menderita positif HIV atau AIDS. Menurut kami, judul tersebut memiliki arti bahwa HIV adalah sebutan lain dari AIDS. Jadi dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS itu adalah hal yang sama. Nah, hasil telaah kelompok kami, di mana HIV dan AIDS itu jelas berbeda. HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit kekebalan tubuh, dan penyakit tersebut adalah AIDS, bersumber dari Campbell Biology edisi 8 jilid 1 oleh Riz pada halaman 421. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi gambar. Pada halaman 91, pada gambar bakteriofag terdapat garis keterangan tanpa label keterangan. Untuk hasil telaah dari kelompok kami, seharusnya pada garis keterangan tersebut menunjukkan asam nukleat DNA, seperti pada gambar yang telah tertera pada layar monitor ya, yang bersumber dari Campbell Biology edisi 8 jilid 1 oleh Riz pada halaman 414, dan ada mikrobiologi oleh Pipendi halaman 37. Selanjutnya ada miskonsepsi konsep halaman 91, di mana kalimat yang diwarnai menunjukkan bahwa kapsid dari tobacco mosaic virus atau TMP memiliki 1000 molekul. Kalimat tersebut terkesan bahwa molekul penyusun kapsid TMP adalah pasti berjumlah 1000. Nah, untuk hasil temuan dari kelompok kami, seharusnya kapsid dari tobacco mosaic virus tersusun atas lebih dari 1000 molekul, bersumber dari Campbell Biology edisi 8 jilid 1 oleh Riz pada halaman 414. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sela Siti Delianti yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Putri Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai miskonsepsi selanjutnya. Adapun miskonsepsi selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi kegiatan siswa pada halaman 97. Menurut kami, pada kegiatan siswa tersebut akan membebankan siswa. Urgensi dari kegiatan siswa membuat model siklus hidup virus menggunakan triplek atau kardus dan kain perca itu apa? Dan menurut kami, agar siswa dapat memahami siklus hidup dari virus cukup dengan menggambar di kertas atau berupa poster saja. Lalu pada pertanyaan nomor 5, pada lembar kegiatan siswa, menurut kami tidak berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan kegiatan siswa yang diperintahkan. Dan yang terakhir, menurut kami, model yang cocok digunakan dalam materi virus ini adalah discovery learning. Namun, komponen kegiatan siswa di atas tidak sesuai dengan LKPD model pembelajaran discovery learning. Adapun bentuk LKPD dengan model discovery learning yang telah kelompok kami buat, yaitu dimulai dari pada judulnya terdapat judul lembar kerja peserta didik, lalu ada tentang materi virus. Kemudian ada identitas yang terdapat kelompok, kelas, dan anggota kelompok sendiri. Lalu ada tujuan pembelajaran, ada materi pendahuluan, ada alat dan bahan, ada langkah kerja, lalu ada problem statement yang merupakan sintak pertama dari model discovery learning, lalu ada data collecting, dan ada data processing.
Selanjutnya yaitu analisis miskonsepsi pada buku siswa, buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10 dari Dr. Anda D.A. Pratiwi et al. Yang pertama itu ada miskonsepsi gambar pada halaman 68. Pada nomor 1, label penamaan pada bagian ekor kurang spesifik. Rekan-rekan dapat melihat pada gambar ya itu sudah diberi keterangan nomor. Lalu selanjutnya pada nomor 2, tidak ada asam nukleat pada kapsid atau kepala. Pada nomor 3, tidak ada keterangan jarum ekor, dan pada nomor 4, tidak ada keterangan end plate. Selanjutnya. Hasil telaah dari kelompok kami yaitu pada bagian nomor 1 yang menunjukkan sebagai ekor seharusnya merupakan selubung spiral protein berbentuk spiral. Lalu pada bagian nomor 2 seharusnya pada kapsid terdapat asam nukleat berupa DNA. Lalu pada bagian nomor 3 seharusnya terdapat keterangan jarum ekor, dan pada bagian nomor 4 seharusnya terdapat keterangan end plate. Sumber dari hasil telahan kami yaitu dari buku mikrobiologi karya Vivendi halaman 37 dan dari Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 karya Rich pada halaman 414. Selanjutnya. Miskonsepsi kedua yaitu ada miskonsepsi konsep pada halaman 69. Pada buku paket menyatakan bahwa struktur bakteriofag terdiri atas kepala, ekor, dan kaki serabut. Dan hasil telaahan dari kelompok kami yaitu seharusnya struktur bakteriofag terdiri dari kepala, asam nukleat berupa DNA, leher, seludang ekor, serat ekor, jarum ekor, dan end plate. Sumber ini dari Campbell Biologi Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 karya Rich pada halaman 414 dan dari buku Mikrobiologi karya Vivendi pada halaman 37. Next. Lalu yang ketiga yaitu ada penjelasan terlalu dangkal pada halaman 69. Pada buku paket disebutkan ada beberapa fag yang sudah dikenal yaitu fag T2, T3, T4, T5, T6, dan T7. Hasil telaahan dari kelompok kami ternyata terdapat satu fag yang tidak dicantumkan yaitu fag T1 atau fag tipe 1. Hal ini kami dapatkan dari Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 karya Rich pada halaman 415. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang penjelasan terlalu dangkal pada halaman 69. Pada buku paket menjelaskan bahwa secara morfologi bentuk luar ke-6 fag tersebut tidak banyak berbeda. Akan tetapi secara serologi atau ilmu yang mempelajari serum, mereka menunjukkan perbedaan yang nyata. Fag T2, T4, dan T6 disebut T genap, termasuk satu golongan serologi. Pada buku tidak dijelaskan secara detail bentuk morfologi luar dari setiap fag, khususnya fag T genap. Jika seperti ini, maka dikhawatirkan peserta didik tidak mengetahui bagaimana bentuk morfologi dari fag. Nah, hasil dari telaahan kelompok kami, adapun penjelasan mengenai bentuk morfologi dari fag T genap yaitu 3 fag T bernomor genap, T2, T4, dan T6 ternyata memiliki kepala ikosahedral memanjang yang menyelubungi DNA. Di kepala melekat seutas potongan ekor protein dengan serat-serat yang digunakan fag untuk melekat ke bakteri. Dan dapat pula pada buku paket mencantumkan gambar dari bakteriofag. Sumber ini kami dapatkan dari Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 halaman 415 karya Rich. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ning Asti. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari buku paket rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep halaman 69. Pada buku paket terdapat kalimat pada infeksi secara litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Adapun untuk hasil telaah yang kelompok kami dapatkan, istilah reproduksi menurut kelompok kami
salah apabila dijadikan kata lain dari perkembangbiakan virus. Karena reproduksi ada dua jenis, yaitu seksual dan aseksual, yang bermakna bahwa makhluk tersebut memiliki alat kelamin untuk melakukan perkembangbiakan. Sedangkan virus tidak memiliki alat kelamin, sehingga kata yang lebih tepat untuk istilah lain dari perkembangbiakan virus yaitu replikasi. Untuk sumbernya kami dapatkan dari buku mikrobiologi yang atas karya Vivendi pada tahun 2017 halaman 39. Next. Kemudian ada konsep terlalu dangkal halaman 71. Pada buku paket dijelaskan bahwa pada umumnya virus bersifat merugikan. Virus dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, dan manusia sehingga menimbulkan penyakit. Adapun untuk hasil telah yang kami dapatkan, padahal virus juga dapat menginfeksi bakteri dan mikroorganisme eukariotik yang dijadikan sebagai sel inang oleh virus. Bersumber pada buku mikrobiologi karya Vivendi tahun 2017 halaman 38. Untuk konsep selanjutnya yaitu konsep terlalu dangkal halaman 71. Pada buku paket dijelaskan bahwa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus akan menyebar ke tumbuhan lain melalui perantara serangga pemakan tumbuhan. Adapun untuk hasil telaah yang kami dapatkan, menurut kelompok kami, berdasarkan referensi yang kelompok kami baca, ternyata penyebaran virus itu ada dua, yaitu penularan horizontal, penularan vertikal. Penularan horizontal disebabkan oleh sumber eksternal virus yang menginfeksi tanaman sehingga tumbuhan menjadi semakin rawan terinfeksi virus jika mengalami kerusakan akibat angin, cedera, atau herbivora. Herbivora terutama serangga yang dapat menjadi pembawa virus dan menularkan penyakit dari tumbuhan ke tumbuhan. Manusia pun dapat menularkan virus ke tumbuhan secara tak sengaja melalui gunting tanaman dan peralatan lainnya. Dan penularan vertikal disebabkan oleh pewarisan virus dari induknya pada tumbuhan. Transmisi vertikal dapat terjadi dalam perbanyakan aseksual tumbuhan, contohnya seperti stek, atau dalam reproduksi seksual melalui biji yang terinfeksi. Bersumber pada buku Campbell Biologi edisi 8 jilid 1, karya Rich tahun 2008 halaman 424 sampai 425. Kemudian, adapun analisis miskonsepsi buku siswa pada buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10 karya Sri Pujianto yang pertama, miskonsepsi tujuan pembelajaran halaman 89. Tujuan pembelajaran tidak memiliki 4 komponen A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian hasil telaah yang kami dapatkan bersumber dari buku Ari Widodo tahun 2005 pada buku taksonomi. Taksonomi tujuan pembelajaran halaman 61 sampai 69. Hasil telaah yang kami lakukan yaitu tujuan pembelajaran seharusnya memiliki 4 komponen A, B, C, D, yaitu audience, behavior, condition, degree, sedangkan dalam buku siswa tersebut semua tujuan pembelajaran yang dicantumkan belum memenuhi komponen. Tujuan pembelajaran seharusnya diperbaiki menjadi rekan-rekan bisa melihat di layar monitor. Dengan keterangan warna merah audience, warna biru behavior, warna hijau condition, warna kuning degree. Kemudian, adapun untuk sumbernya yaitu buku Taksonomi Tujuan Pembelajaran karya Ari Widodo tahun 2005 halaman 61 sampai 69. Nah, kemudian ada miskonsepsi gambar halaman 96. Menurut kami, gambar pada buku paket tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk dari tobacco mosaic virus itu sendiri. Adapun untuk hasil telaah yang kami dapatkan, berdasarkan sumber yang kami dapatkan bentuk dari TMV itu batang helix. Menurut kami, penggunaan gambar dalam bahan ajar harus jelas agar tidak terjadi miskonsepsi pada peserta didik. Bersumber pada buku
Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 halaman 414 karya Rich. Kemudian bersumber dari jurnal dari BSVV British Society for Plant Photology. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dilanjutkan kepada Saudari Lutfi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya izin untuk melanjutkan penemuan miskonsepsi pada buku paket karya Sri Pujianto. Yang pertama, mohon maaf ya, selanjutnya adalah miskonsepsi konsep pada halaman 96. Nah, pada buku paket menyatakan bahwa TMV berbentuk batang atau benang. Adapun hasil telaah yang kami dapatkan, bentuk dari TMV itu adalah batang. Sedangkan virus dengan bentuk seperti benang adalah virus Ebola. Jadi, kesimpulannya adalah konsep pada buku paket tidak tepat karena bentuk batang dan benang jelas berbeda. Adapun referensi yang kami gunakan, yang pertama adalah buku Campbell Biologi edisi 8 jilid 1, karya Rich JB et al. Pada halaman 414. Yang kedua adalah jurnal Continuing Medical Education Ebola Virus Disease. Lalu yang ketiga adalah jurnal BSPP atau British Society for Plant Pathology. Nah, adapun gambar dari virus mosaik tembakau atau TMV dan virus Ebola, untuk perbedaannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah miskonsepsi gambar pada halaman 99. Berdasarkan gambar pada buku paket di samping, merupakan siklus litik yang pada tahap akhir adalah pelepasan atau lisis. Nah, yang tidak terdapat tanda panah untuk kembali lagi ke tahap pelekatan. Yang kedua adalah pada tahap pelekatan, semua virus tidak menggambarkan terjadinya pelekatan, dan pada bagian bawah bakteri, terdapat virus yang seakan-akan keluar dari inangnya. Lalu untuk miskonsepsi yang ketiga adalah pada tahap penetrasi, tidak semua virus menggambarkan terjadinya penetrasi, di mana pada gambar terdapat virus yang masih berada di luar inang, tanpa melekat dan mengeluarkan asam nukleatnya ke dalam inang. Adapun hasil telaah dari kelompok kami, yang pertama, berdasarkan sumber yang kami dapatkan, seharusnya setelah tahap pelepasan atau lisis, terdapat tanda panah lagi yang menghubungkan ke tahap awal, yakni pada tahap pelekatan atau adsorpsi. Dikarenakan siklus litik ini akan terus berlanjut, bukan hanya sampai pada tahap lisis saja. Lalu yang kedua, pada tahap pelekatan, seharusnya menggambarkan semua virus yang melekat pada inangnya. Lalu yang ketiga, pada tahap penetrasi, seharusnya menggambarkan semua virus yang mengeluarkan asam nukleat ke dalam inangnya. Adapun sumber referensi yang kami gunakan yakni buku Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 karya Rich JB et al. Pada halaman 416. Selanjutnya adalah mengenai konsep yang terlalu dangkal pada halaman 104, di mana pada buku paket menyatakan bahwa virus dapat tetap bertahan hidup sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius, bahkan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk hasil telaah yang kami dapatkan, virus memiliki sifat yang dapat bertahan hidup di air hingga 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Pernyataan tersebut sebenarnya hampir sama dengan pernyataan yang ada pada buku paket. Namun, pada buku paket tidak disebutkan di mana virus dapat bertahan hidup dalam suhu tersebut, dan ditakutkan peserta didik akan beranggapan bahwa virus dapat bertahan hidup dalam suhu tersebut di mana saja. Adapun sumber referensi yang kami gunakan adalah buku Mikrobiologi karya Vivendi pada halaman 42. Selanjutnya adalah analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Yang pertama adalah miskonsepsi konsep dari Google. Adapun link dari artikel yang kami dapatkan sudah tertera pada layar. Nah, pada artikel menyebutkan bahwa virus merupakan organisme yang berukuran sangat kecil.
Nah, lalu hasil telaah yang kami dapatkan menyebutkan bahwa virus merupakan partikel penginfeksi yang terdiri atas asam nukleat berselubung protein dan ada yang dilindungi oleh amplop bermembran. Sedangkan organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel. Maka dari itu, menurut kami, virus tidak bisa digolongkan sebagai organisme karena tidak memiliki sel dan tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Nah, untuk referensi yang kami gunakan, yakni bersumber dari buku Campbell Biologi edisi 8 jilid 1, karya Rich J.B. et al. Pada halaman 413, dan yang kedua ada e-book Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, karya Satya dan Mayanti, yakni pada halaman 17. Untuk selanjutnya, yakni miskonsepsi gambar yang kami dapatkan dari link yang telah tertera pada layar. Terdapat beberapa miskonsepsi dari gambar yang tersedia. Yang pertama adalah miskonsepsi pada tahap pelekatan atau tahap adsorpsi dan penetrasi yang terkesan tidak jelas urutannya. Yang kedua, tidak ada keterangan angka sebagai petunjuk urutan tahapan siklus litik dan siklus isogenik. Yang ketiga, tanda panah yang melingkar menunjukkan ke arah berlawanan dengan jarum jam, sehingga menandakan bahwa siklus litik tersebut memiliki tahap akhir berupa tahap sintesis. Lalu yang keempat, pada tahap perakitan, terlihat bahwa di dalam bakteri terdapat virus-virus yang utuh. Adapun hasil telaah yang kami dapatkan, yang pertama, sebaiknya fase adsorpsi atau pelekatan dan fase penetrasi jelas posisinya, sehingga terlihat siklus litik secara berurutan atau sistematis. Lalu yang kedua, sebaiknya diberi keterangan angka pada tiap tahap, agar tidak terjadi miskonsepsi dan peserta didik mengetahui urutan tahap siklus litik dan lisogenik yang benar. Yang ketiga adalah setelah fase pelekatan dan penetrasi, selanjutnya adalah fase sintesis. Sedangkan pada gambar yang bersumber dari internet, berdasarkan tanda panah yang berada di tengah-tengah siklus litik, menunjukkan bahwa setelah penetrasi adalah lisis. Maka dari itu, menurut kami untuk tanda panah yang tepat adalah searah dengan jarum jam, sesuai dengan gambar siklus litik yang kami gunakan dari buku referensi. Lalu yang keempat, menurut referensi yang kami gunakan, dalam fase perakitan seharusnya 3 protein yang terpisah merakit diri menjadi kepala, ekor, dan serat ekor virus. Jadi dapat disimpulkan bahwa seharusnya dalam fase perakitan itu bentuk virus belum utuh. Adapun sumber referensi yang kami gunakan, yang pertama adalah buku Mikrobiologi karya Vivendi pada halaman 40, dan yang kedua adalah buku Campbell Biologi edisi 8 jilid 1 karya Rich J.B. et al. Pada halaman 416. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh rekan-rekan kelas A. Mudah-mudahan juga waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan video penjelasan dari laporan yang kelompok kami susun digantikan dengan waktu yang lebih bermanfaat dan penuh berkah. Kami tunggu feedback dari rekan-rekan kelas A di LMS Trello. Saya dan 4 rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.